Cara tanglet Pak Sarjimar, Pak iki keranda apa ki disenengi Pak Joko iki? Iki ada 3 darah ini. Ana 3 darah? Iya. Gerak tenan to iki. Wong biyen iki mesti gatek netra. Kira-kira larang berapa iki, Pak? Kira-kira larang berapa ini? Niku mesti ya larang. Saya pribadi di kandang ini kan memang saya nggak menggunakan susu sambung atau susu ini, tapi susu dari langsung saya sundulkan sampai sekarang pun ini masih saya sundulkan kadang-kadang. Gede. Bodinya identik dengan peranaan Sumar dan Mister Bejo. Ini asli anak itu ya? Iya. Ini baru usia berapa hari? Ini ketemunya 2 bulan, belum sebulan. Ya 2 bulan. Saya sangat tertarik sekali dengan bejantan yang model punya dagu, pasung, dan telinga seperti itu. Ya. Dan ini tentunya dari dulu wis takoknya memang ora didol Joko Ya. Dan ini kalau yang cempe jantan usianya segitu itu mau dikeluarkan dengan harga berapa, Pak Iyi? Ya. Ini cempe jantan ya? Jantan. Oke. Ini apakah tidak dikeluarkan kandang? Orang didol kok. Nah, keluar bisa, tapi kalau untuk diganti dengan fulus tidak. Belum. Benar ini. 12 tahun ya? Iya, 12 tahun saya baru mendapatkan hasil breeding kayak ini. Dan perlu dijawab, memang peternak kambing Etawa itu ketika kita tidak fokus, tidak total, dan berpikir hanya instan itu berhasil. Rodok susah. Betul. Karena memang proses waktu dan perjuangan jelas yang tidak sedikit dana, tidak sedikit waktu, baru saja jauh berapa 12. Ya. Artinya yang namanya breeding kambing seni, itu crossbreeding harus berulang-ulang dan harus mencari kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul sekali. Salah satunya saya juga materi-materi, makanya kan harus mana yang cocok. Belum tentu kambing juara ketemu kambing juara cocok. Anaknya bagus, cocok. Sudah seringkali dibuktikan bahwa dalam dunia peternakan kambing PE, tingkat dari kesuksesan itu membuktikan bahwa intinya berhasil atau tidaknya dalam sebuah peternakan itu biasanya upgrade. Namun yang ada di kandang sini 6 bulan yang lalu pernah kita datang ke sini belum ada. Kandang SNI dan ring juga SNI. Ketika kita lihat progresnya sungguh luar biasa karena memang corok wong ngomong, intinya rugi arubadine itu sudah dipastikan banyak untungnya. Tidak mungkin sekali ketika dalam dunia peternak mau berkembang tanpa urusan dengan keuntungan. Dan itu sudah terjadi, dan di kandang ini terjadi. Kandang yang bahkan ini seni, bagus, namun juga tidak mahal. Tentunya nanti profil ini harga berapa juga kita nanti akan ngobrol. Beliaunya sudah sangat familiar di depan kamera, di layar kaca panjenengan, bahwa beliau adalah pemain kambing PE seni yang sudah sangat lama dan melanglang buana dan masih konsisten dengan kambing-kambing kerandahnya. Beliau itu memang aneh wongnya, angele berhubung kambing itu ada ras dan terahnya, beliau kalau ngingu sing ora notrai ora bakal gelem. Dan di sini nanti kita akan buktikan ada terah dari mana saja, dan kebetulan juga ada tamu. Beliau sebenarnya ada tamu. Kita hari ini menyempatkan diri dan nyelo, nanti tamunya akan kita undang sekalian karena misinya kita ada seneng 1 ekor betina. Betinanya api. Dan sakjane saya juga seneng. Kita akan masuk ya. Masuk godagang iki ya. Karena kambingnya ada di dalam yang bisa kita ceritakan dengan kondisi terah-terah tren masa lalu yang konsisten masih dipertahankan sampai saat ini. Oke, kita masuk.
Ayo Pak, dom mlebet mriki Pak. Yo Pak Sarjiman pakai satu. Bintang tamu loh. Jadi bintang tamu jenengan. Karena beliau juga dari pengasih katanya ya Pak. Iya. Dari pengasih, namun kambing-kambingnya itu banyak di daerah Kali Geseng malah justru. Tidak ada di rumah, namun di daerah Kali Ibu mau. Ini sarimbit. Masalahnya dengan kondisi wong seneng wedhus, orang pencinta kambing itu harus berkolaborasi dan dapat restri. dan ini dilakoni dan ternyata beliaunya juga ada di sini. Namun kita tak memperkenalkan ini dulu ya Pak Sarjiman. Silakan. Ini kan sudah terkenal. Iya. Pak asmane sinten ki Pak karo Ibu iki? Kula Pak Joko. Pak Joko ya. Nggih. Alamatnya dari mana? Nek kula pengasih. Pengasih ya. Nggih, Tapi Kulon aslinya Progo. dulu sini, daerah Aslinya Bantul saya juga. Bantul. Ibu aslinya mana Ibu? Dari pengasih. Pengasih juga. Iya. Dan ini misinya untuk hari ini mau ngecok-ngecok wedhus Pak Sarjiman atau gimana? Ada yang disenangi ya Bu ya? Ada. Kalau yang mau disenangi menurut cara pandang jenengan sing endi Pak jane Pak? Niku. Sing wedok niki. Nggih. Ya ora kleru jane lho milih. Yang ini ya. Nggih. Sing awake mendot-mendot ngeten iki. Nggih. Kalau diomongke ini cara tanglet Pak Sarjiman Pak iki keranda apa ki kok disenengi Pak Joko iki? Iki ada 3 darah ini. Ana 3 darah? Iya. Gerak tenan to iki Hmm. wong biyen iki mesti gatek netra. Nganti iso 3 darah iki lho. Darah apa wae Pak ini? Nah, ada darah bejonya. Oke. Nah, ada darah Sabdono. Oke. Ada darahnya Sumar. Jadi crossbreeding Iya, betul. 3 persilangan darah kondang, darah trah, Sumar, Sabdono dan Mister Bejo ya. Iya. Paling deket mungkin Mister Bejo dan Iya. Sabdono. Iya. Oke. Kira-kira larang berapa iki, Pak? Kira-kira larang berapa ini? Niku. Mesti yo larang. 3 darah loh ini. Nggih. Tadi minta berapa katanya? Belum buka. Belum buka harga. Negosiasi kandang. Aduh, tonggo kok nanti kan ya iso dikondisikan. Artinya ini sak kembaran Pak ini. Betul. Satu Betul. kembaran. Dan itu satu kembaran kelahiran tanggal 4 Januari. 4 Januari kemarin. Iya, 4 Januari. Gek pirang bulan andang sak mene gede-gedene iki. 5-nya nanti tanggal 4. Ini kelihatan posturnya sudah seperti hampir 7 bulan ya Pak Joko ya. Hmm. Sekarang kita tanya saja, Pak Sarjiman ki carane ngopeni wedhus piye kok pawakane kok kebo-kebo. Piye Pak iki? Dengan metode apa jenengan merawat cempe satu kembaran dan ini mesti yang kelahirnya kan ya ming sak babon. Satu babon, Kok tapi iso maksimal? ya. Tapi yang ya kuncinya sebenarnya sih di susu. Cuma Susu, oke. ya kalau saya pribadi di kandang ini kan memang saya nggak menggunakan susu sambung atau susu ini, tapi susu dari langsung saya sundulkan sampai sekarang pun ini masih saya sundulkan kadang-kadangnya. Berarti tidak pakai susu skim ataupun apa? Betul, tapi ini kan sudah tak sape karena induknya kan udah tak kawinkan. Terus sekarang udah mulai tak ajarin susu yang pakai baskom, terus itu mulai skim dan jamin komboran juga mau, komboran ampas mau, ada videonya juga. Susu nek dindokne baskom ngoklop Pak. Ngoklop. Cocok Pak tukunen Pak. Golek masalah rego. Rembugan karo Pak Sarjiman. Ojo teng arepe kula, wong kula jane ya seneng. Ora maksudnya dengan ketika melihat 3 darah ada Sabdono, Sumar, kita kalau untuk kepuasan panjenengan semua tentunya saya akan pegang. Kelihatan ekornya saja, dia ekornya wis gede. Bodinya identik dengan peranaan Sumar dan Mister Bejo. Ya. Secara postur proporsional tubuhnya dengan model kaki, awak, ekor. Namun pasunge iki sing wedok iki jancel iki rada melu Sabdono iki. Pasungnya. Pipih melengkung tapi jan bluwer. Kalau kondisi postur panjang dan besarnya ebroe wedhus iki melek anak Sumare. Iya. Tapi pasungnya Sabdono. Dan ini apakah sudah ada di mahar? Mbok aku makili Pak Joko ini. Apa nek cara dibuka regone? Ya seperti yang di konten sebelumnya toh. Ini kan kalau beli satuan itu 15, tapi kalau ini juga 15. Tapi kalau 2 borongan itu 25. 25. Lah kortingan 5 juta ya Pak Joko. Iki sing nang jero kene iki nyukupi lho Pak. Kan ning ya Bu. Apa sing teng mriki Bu? Wong paling saniki bayarmu karek mejet kok. Lah nggih. Nggih ta Bu.
Nek cara bayar kan karek mejeti. Anggere sono pemberitahuane klunting ngono cara bahasane besur ya. Iya, Bahasane besure setahun ini kok klunting. Berarti 2 ekor ini ketika diborong Iya. itu 25 sepasang. Iya, Ini asli gek sing cedek lah, kita ngomongin cedek betul. cucu bejo. Iya, cucu karena jantannya juga dulu di kandang saya sini. Oke, sing sekarang di Kaligising. Iya, betul. Nur Fuadi gleleng gue lagi. Ini lah tak ceritanya tenanan Nur Fuadi gleleng. Anak sangkara. Iya. Anak sangkarane Nur Fuadi dan sudah ada di depan kita semua. Ini salah satu duanya tinggalan nih Pak ya. Iya, betul. Terakhir penawaran berapa? Penawaran ya mendekati angka 20-nya bolong, mendekati. Berarti mendekati 2 ekornya Iya. ini coro 20 karek titik banget. Iya. Pak piye Pak? Terus mumpung trae tenanan. Gak tukunan wong kudu ngingu terus trah lho iki. Kan yang bicara ini sebenarnya bukan masalah mahal atau enggaknya, yang bicara kan kambingnya. Kalau kambing ini dihargai ini segini layak enggak gitu. Nah iki Pak, nah untuk takaran ini dalam vlog kami nanti kita buktikan pasti ada yang plunting takon. Iki nek sing ini asal 15 jutane bolong. Ini bisa sold out. Betinane loh. Kita ngomong ke betinane. Takaran angka ini angka 10 juta 12 juta itu sebenarnya tidak mahal. Iya. Nanti panjenengan bisa membuktikan. Betul. Iya, kemarin juga ada yang wedhus petak kok nganu. Ya tergantung maksudnya kan gini, wedhus petak tapi kan kualitas yang iya. Kalau ini semuanya komplit cuma di pola warna aja. Oke, Pak Desap. Ini yang punya Sabdono ini turun. Blebor ini wangi ceritakan. kita juga bersama Sabdono. Ndak kapian. Dan hari ini kita melihat ketika postur simetrisnya telinga. Memang corok diomongne iki kita tadi melihat ya Pak Joko ya. Pas ki wedhus ki ngadeg, cara ndelok susonane ya. Cara melihat susonane memang calonnya istimewa. Oke, dan ini ketika nek dadine babon ora nyeliki. Manak pisan wae susune wis gandul-gandul mesti iki. Enggak, terus terang aja saya beli indukan ini dulu karena memang spesialnya di susu itu. Cuma istimewa iya, susunya. Cuma terus terang aja kalau kandang saya tuh kalau kambing walaupun bagusnya seperti apa, kalau jueh cawak kalau jalan watu. Dual. Ora. Gaduh kita mitra. Bener. Ini tapi dia memiliki genetik memang susunya yang benar-benar bagus sekali susunya. Oke, berarti memang genetik susu itu kalau dari induk rata-rata nurun. Betul. Ke gen ke gen anak betina berikutnya memang. Iya. Dan ini jane wis ora kleru, Pak. Jane aku deg-deg ser iki. Apa kira-kira les 10 juta, Pak, ini? Kira-kira les 10 juta ya. Dan ini memiliki kerandah yang memang kedekatan kerandahnya jelas, Pak. Iya. Berarti kemarin juga sempat penawaran 20-nya bolong itu sepasang. Iya. Nek menurut Pak Desap, kambing usia segini sampai nanti di 8 bulan untuk pasung jantan seperti ini ngomong sih ngelek-eleki. Tapi jangan kaget ketika nanti di usia 2,5 tahun. Itu bagi wong sing paham-paham bae, yeah. Pak. Dewasa. Ketika kita melihat pasungin nek saiki didelok kan biasa, Pak ya. Yeah. Tapi dengan ininya juga tebel. Dan juga ininya tebel. Iki koyo anak ta iki modele sing dingo Pak Desap. Ndase kayak ngene iki. Tapi nanti kita akan bisa bercerita ketika melihat kambing ini di usia 2 tahunan. Ndase koyo apa ngejajal dadi ini. Bener apa salah? Lek salah do sekolah meneh. Dan tentunya tidak hanya ini materinya. Ono ora Pak iki sing selain materi iki sing kira dikeluarkan dari kandang Rahayu Farm. Ada cempe yang anaknya Joko, langsung anaknya jantan ini. Anaknya ya? Iya. Boleh dong dikeluarkan? Iya. Nanti kita sambil juga, ya sisan mumpung ketemu ya Pak Joko ya. Nanti cerita-cerita ini lanang ini jane kepiye ceritane, terus anak-anakane kepiye sing arek didol kan. Dan kambing ini Pak, ini jenenge Joko. Joko Selo. Jenengan tidak sakit hati. Lah padha Jokone. Wedhus. Ki Pak Joko. Tapi sudah tidak ngapunten lho, Bu. Ngapunten niki, Bu. Niki sing anu ya batih kula terus nek mriki kan nganune kan Selo. Nah, makanya dusune Selo niku dados maskot Joko Selo. Ini asli anak itu ya? Iya. Ini baru usia berapa hari? Ini ketemunya 2 bulan belum sebulan. Ya 2 bulan, puasanya Muhammadiyah hari Sabtu dulu tanggal 2 ya. Betul, tanggal 2 lahirnya. Iya, betul. Oke, berarti 2 bulan lah ya. Iya. 2 bulan. Dan ini jantan. Jantan. Oke, ini
Orisinil anak ini. Anak sini. Oke, saya sangat tertarik sekali dengan bejantan yang model punya dagu, pasung, dan telinga seperti itu. Iya. Dan ini tentunya dari dulu wis ditukak-takoki memang ora didol. Joko Iya. Selo ini memang untuk dibuat maskot ya Pak Sarjiman ya. Betul, betul. Di dusun Selo, sini dusun Selo. Dusunnya Selo sini. Dusunnya Selo, malah ini jenenge Joko Selo. Mm-mm. Dan ini kalau yang cempe jantan usianya segitu tuh mau dikeluarkan dengan harga berapa Pak ini? Ya, ini sesuai barangnya. Ah. Nah, sesuai barangnya kan yang sebenarnya yang harganya bukan saya teh. Ya. Barangnya wae lah. Ya, kurang lebihnya ya di angka 15 tapi negonya di kandang lah. Nego bisa nego. Negonya di kandang ya. Iya. Ini japri sendiri aja. Iya, japri sendiri aja. Tentunya mesti negonya sampai jadi. Iya. Ini kalau susunya cukup, susunya kurang cukup toh. Daun bawahnya kan sudah kentara sekali dan saya melihat nanti Gombelnya ini calonnya juga. betul, lebih dari itu. Lebih dari ini. Profil pejantannya ini memiliki dagu lawas. Kalau kita paham dengan dagu lawas modelnya seperti ini. Jadi tebel, membentuk siku yang seperti ini. Jadi sikune piye to? Aku ceritane lagi siku lho gitu. Dadi nyateme iki telakep. Ini nih tebel dan pasungnya ini kira dok brodol ya Pak Jambule ya? Iya, betul. Ini dulunya waktu muda jan seperti ini. Jan luar. Ini anakan ini dan termahal Pak berapa Pak? Termahal dia di angka 15-17. 15-17 juta. Iya. Dengan usia ya kayak dini-dini. Iya, memang ini nggak banyak perkawinan dengan ini karena kawannya agak susah toh jantan ini. Oh gitu. Iya, agak memang susah ini. Karena memang terlambat ngajarin toh. Tapi ya secara ini sekarang kan udah tak kuruskan, dulu kan gemuk. Oh dulu gemuk, iya, nimpek itu. Iya, dan gitu. sekarang lebih banyak difulkan hijauan. Betul. Jadi supayanya juga nanti kualitas ngawinnya mesti lebih kuat lah ya. Iya, gitu. Cara sperma kambing lebih kental. Dan ini angka tertinggi di angka 15-17 juta hasil penjualan. Nah ini kerandanya apa Pak? Ini anaknya Gandiwa. Gandiwa itu anak Kamasutra. Jadi putunya Kamasutra. Cucu Kamasutra. Cucu Kamasutra dan Kamasutra sendiri kan induknya murni anak tumpang. Masih asli anak asli tumpang. Itu sama ori anak tumpang. Berarti ini terah legend ya? Iya. Legend ini. Dari mana nih? Kalau ini hasil breedingan sendiri. Hasil breedingan sendiri. Kalau bapaknya Gandiwa dulu di saya. Dulu jenengan. Iya. Sekarang Gandiwa di mana Pak? Gandiwa udah mati. Udah mati ya? Iya. Sudah lama maksudnya? Ya tahun kemarin, akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Iya. Gandiwa sudah mati dan meninggalkan sisa ini untuk maskot Pak Sarjiman. Iya, Dan ini ada juga satu itu. Jantan yang satu itu? Iya. Dan ini memang tidak ada rencana untuk dikeluarkan kandang? Ya ada sih tapi ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya? Pelan-pelan. Berarti ini susah untuk ngawin itu bukan masalah dia tidak birahi atau kurang ayu wedok ya? Karena memang hanya telat ngajari dulu ya? Betul, betul. Dan gemuknya maksimal? Gemuknya maksimal, sekarang kan udah tak kurangin itu. Tapi untuk sekarang ngawinnya gampang ya? Gampang, kemarin yang terakhir kawin itu. Berarti sudah treatmentnya berhasil, matanya kecil banget. Jadi dan di sini ada dua anak ini, yang satu kan sudah doro di situ, anaknya ini. Oke, untuk generasi babon. Iya. Lalu untuk Pak Joko tadi minatnya yang mana Pak kira-kira Saya hanya ya kepencut kalau sama ini, tapi kan tidak mesti beli, belum tentu beli. Tapi ini bagus Pak. Iya. Ini dari apa ekornya, posturnya, ini babon ya, babon. terus apa namanya? Pasungnya ya. Pasungnya terus itu ambing susunya tipis juga. ya, dua tadi saya lihat. Dan gandul ya Pak. Maksudnya calon ambing yang bakalan besar itu juga wis enek bahannya karena Pak Sarjiman sendiri testimoni memang mbok ini kualitas susunya memang super. Betul, super. Untuk mencetak kualitas cempe yang susunya super itu tidak menutup kemungkinan harus dihasilkan juga dari induk yang memang kualitas betul susunya super. Iya. Postur juga seperti itu. Piye? Pak Riono iki. Pak Riono Ponorogo iki engko mak celing iki Pak iki. Wedhus pantes iki. Nanti ketika minat yo bisa kita kirim nomornya Pak Sarjiman dan nanti langsung nego japri sendiri aja. Syukur sepasang ya Pak ya. Iya. Tapi nek misalnya diecer berarti angkanya 15-an. Betul. Ketika diecer. Kuwi net yo. Itu 15 ya. Net, ya, net itu. Net. Ning nek loro sepasang bisa di angka 25 juta. Kortingnya wis 5 juta. Ongkosnya Ponorogo 500. 500 berarti corompoh mau 20,5 juta ngono. Nggo sepasang ya, Pak? Iya. Oke.
testimoni sih. Sekian lama, sekian tahun yang membuat betah Pak Sarjiman untuk beternak kambing PE seni. Opo jane alasan utama sampai saiki programnya kandang SNI nekak nis kon Jeporo sak tukang-tukang iki. Piye Jal? Alasannya seperti apa, Pak? Ya, kambing itu kan sebenarnya kan dilakukan dari senang dulu. Kita kan karena senang, hobi dulu ya. Oke. Hobi. Nah, tapi kalau sudah ada hasilnya, maka ininya kan tidak akan tanggung-tanggung. Loss. Hobi itu akan menjadi investasi ketika sudah ada hasilnya ya. Betul. Dan tentunya kita akan hilang keraguan-raguannya ketika dari sisi hobi kita itu sudah menghasilkan. Iya, betul. Sudah profit. Berarti dari profil Pak Sarjiman sendiri yang sudah sekian tahun melanglang buana dalam dunia perkambingan, bahkan waktu bekerja di jenenge Freeport ya Pak ya. Iya. Waktu di perusahaan milik negara itu juga wirawiri pas pulangnya beliau libur juga dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk kambing, meskipun dulu orang Israel digado-gado nih. Digado-gado nih. Ya seperti Pak Joko itu kan tadi yang juga kan bagi hasil toh awalnya, tapi nanti akan nganu sendiri toh. Iya. Dan alhamdulillah dengan berakhirnya purna gitu, akhirnya saya bisa fokus. Sudah bisa menikmati sekarang. Dan salah satunya makanya ke depan mungkin dalam event-event saya akan muncul tetap. Iki loh. Jadi kita sudah punya jago nanti. Yang biyen tahu kontes, yuk hilang, mergo kesibukan kerja, besok akan muncul lagi. Iya. Luar biasa. Tidak ada pernah bosannya, Pak. Betul. Dan dunia kontes itu selalu terus di-upgrade. Kambing pun selalu harus inovatif juga. Inovatif terus. Karena ketika kita tidak menyesuaikan kelasnya zaman saiki, modelnya zaman saiki, ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Dengan 11 parameternya itu yang membuat peternak itu punya daya saing yang kuat. Betul. Sampai mencetak yang sebagus apapun dan itu dibawa laga seperti apa menurut penjuriannya para juri, dan itu yang bikin kita puas. Betul sekali. Tuntas vlog kita hari ini. Dari sistem perawatannya juga sudah, dari materi yang mau dijual juga sudah, dan ternyata di kandangnya Pak Sarjiman ini juga masih menggunakan metode pakan dan konsisten masih cara lama ya Pak ya. Iya. Dengan komboran jenengan masih pakai kleci, kadang-kalanya kangkung kering. Oke. Terus ada ampas tahu? Ampas tahu ada. Oke. Brandnya menggunakan polar tongkat emas biasa. Dingin nyampur ya? Iya. Dan ternyata aman juga untuk kambing. Dan bikin gemuk juga, dan nyatanya berproduksi juga normal ya. Iya. Bahkan ada yang sampai beranak 8 kali pun masih kambing itu tidak deprok ini. Sekalian kita jawab. Ada teman-teman yang di daerah panas itu juga ada pertanyaan. Padahal Bantul ini juga panas banget. Panas karena dari pantai tempat saya kan cuma 4 kilo dari bibir dari pantai. Dari bibir pantai. Dan ternyata bisa kan? Bisa. Dan ternyata juga berkembang biak bagus. Iya. Asal masih Indonesia, saya pikir untuk kambing PE masih bisa hidup dan berkembang biak. Betul. Tergantung pola perawatannya. Pada intinya ketika di daerah panas mestinya sini kambing-kambing juga banyak yang minum ya. Iya. Salah satunya itu. Itu pokok. Naik darah kali gising orang mesti ngombe, masalahnya sadem. Iya. Kalau yang cempe ini Pak, gimana? Maksudnya cempe ini gimana? Ini umpet-umpetnya loh, kira ditontonnya ini. Ini cempe jantan ya? Jantan. Oke. Ini apakah tidak dikeluarkan kandang? Orang nggak didol kan Pak? Nah keluar bisa, tapi kalau untuk diganti dengan fulus tidak. Belum. Enggak, tetap ini saya gembok ini. Oh, ini digembok. Karena selama saya 12 tahun pegang kambing, baru kali ini saya punya kambing yang posturnya luar biasa. Calonnya memang luar biasa lagi. Cempe kakinya kayak babon podo ini. Ini coba ditebak umur berapa? Ini kalau orang tidak paham nebaknya bisa 3 bulan. Sedangkan ini baru berusia berapa? 2 bulan. 2 bulan. Pas lahirnya pas puasa. Pas puasa ya? Iya, puasanya Muhammadiyah tanggal 2. Jadi ini tinggi calonnya, terus bongsor, terus ini igone iki gilik Pak. Jadi ini igone gilik, ini ndak kuatire sok dadine lanang kok sinine nyimbar. Jadi ini bulunya juga, ini calon ada driwulnya. Pasungnya juga Bapak calonnya bunder. Kerandah mijan iki. Rasa diceritain dawa-dawa. Ora didol. Tapi ini masih ada darah-darahnya derajat ya. Betul. Darah derajat. Derajat, darah dari atasnya derajat ya kambing sampean punya. Makanya ini mungkin arak disimpan nih. Tapi pernah juga ada yang pernah nawar harga? Saya nggak berani ngomong ini karena
takut kesulitan itu langsung bayar. Karena kambing ini saya bisa jual berapapun, tapi untuk nyentak seperti ini belum tentu. Saya sampai menangis cinang belum makan ini. Nangis apa? Bener ini. 12 tahun ya? Iya, 12 tahun saya baru mendapatkan hasil breeding kayak ini. Dan perlu dijawab, memang peternak kambing Etawa itu ketika kita tidak fokus, tidak total, dan berpikir hanya instan itu berhasil, rodok susah. Betul. Karena memang proses waktu dan perjuangan jelas yang tidak sedikit dana, tidak sedikit waktu, baru bisa dijawab jangan berapa 12 tahun. Iya. Baik, Jan. Jadi ini teman-teman tolong dipahami. Artinya yang namanya breeding kambing seni, itu cross breeding harus berulang-ulang dan harus mencari kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul sekali. Salah satunya saya juga materi-materi, makanya kan harus mana yang cocok. Belum tentu kambing juara ketemu kambing juara anaknya bagus, cocok. Itu yang perlu kita belajar dengan pemain-pemain lama. Artinya kambing A ini juara, iso uga jodone karo sing ora juara, bahkan regane ra patek larang. Betul. Tapi yang jelas punya kerandah, punya ganu jelas. Betul. Jadi kolaborasi misal di Sabdono kelebihan pada pasung bluwer ya. Yeah. Terus di Sumar pada postur gede dan telinga lebar panjang serta lumer, lah itu dikolaborasikan mungkin karepe ndase bluwer awake posture dawa. Iya. Gede. Jadi pandai-pandainya peternak yang tahu itu bukan siapa-siapa, melainkan peternaknya sendiri, Pak ya. Iya, betul. Karena yang koleksi itu juga peternaknya, yang tahu kesadarannya peternaknya. Jadi intinya lek wedhusku kaya iki kok jodone cocoknya bagaimana ya gitu. Referensi boleh, tapi kalau kita tidak yang mengamati dan kita yang tidak melakoni susah. Betul sekali, karena yang lebih paham biasanya dari yang sering peternak sendiri. Ya, jadi paham kelebihan kambing kita yang A itu apa sih, kelemahan yang B itu apa sih, jadi sehingga dipadukan menjadi maksimal. Karena belum tentu juga tadi Pak Sarjiman juga ngendiko wedhus larang karo wedhus larang, terus kudu metu larang. Urung mesti. Jadi yang namanya kambing, saya nek cerita nanti ini gedawan, ada breeding seni, analisa dan daging. Tidak menutup kemungkinan kambing daging pun ada kerandahnya loh. Dan tidak menutup kemungkinan kambing seni itu muncul dari yang analisa yang posisi harga tengah.